untuk apa ya? RPP. Nah, RPP hal yang utama itu ada RPP perangkat pembelajaran PJOK. RPP kita disuruh mengupload. Jadi kita untuk simulasi mengajar nanti ya untuk guru penggerak atau sekolah penggerak itu kita disuruh membuat RPP simulasi setelah karena saya mengambil materi di tema 1 kelas 1 diriku, aku dan teman baru. Di sini ini RPP saya yang sudah saya upload, yang saya siapkan. Nanti ini juga materi yang akan kita kuasai tadi sesuai untuk mengolah simulasi mengajar naskah pembelajarannya. Di sini RPP ya Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi dengan RPP ini karena kita hal yang wajib ini senjata kita dalam pertempuran untuk memerdekakan belajar. Ini contoh RPP saya. Waktu 90 menit. Kegiatan inti. Ini RPP. Penilaian pembelajaran. Di sini ada penilaian sikap, observasi, penilaian sikap siswa selama kegiatan, percaya diri, tanggung jawab, kerjasama. Itu ada poin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu sendiri yang nanti tahu arti dari poin-poin itu, anak nanti dapat nilai 1 di poin 1, 2, 3, atau 4. Terus penilaian sikap itu ada penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan saya mengolah soal menjodohkan karena ini kelas rendah, jadi yang soal untuk tes tertulisnya pengetahuannya saya ambil yang ringan saja. Jadi anak disuruh menjawab menjodohkan dalam bentuk soal menjodohkan. Jadi di sini ada gambar nantinya, ini gambar apa, terus panahnya kemana, jalan berbelok, jalan kelompok, jalan lurus, jalan berpasangan. Terus pendidikan jasmani olahraga itu ada penilaian keterampilan bekerja, itu pasti karena PJOK sering praktek. Nah, di sini saya mengambil ada 4 penilaian dalam prakteknya nantinya. Ada jalan lurus, jalan berbelok, jalan berpasangan, jalan di atas garis. Ini salah satu contoh RPP. Hal yang penting untuk kita siapkan juga di awal. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke naskah video pembelajaran untuk maju nanti. Di sini dua bersama-sama. Nanti di sini kita masuk ke materi inti. Nah, untuk mengolah ini materi inti kita tadi sudah berpatokan ke materi inti apa yang akan kita simulasikan nanti di depan waktu simulasi mengajar. Kita sudah mengupload RPP. Jadi pastikan isi dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita simulasikan nanti sesuai dengan RPP yang sudah ada. Jadi kita mengolah naskah pembelajaran nanti, kita sebelumnya harus memprint RPP seperti ini. Jadi kita bisa mengarang-arang cerita apa yang akan kita sampaikan nanti waktu kegiatan intinya, menjelaskan materinya. Jadi di sini kegiatan pendahulu bersama mahasiswa dengan kabar. Nah, di sini nanti sebelumnya yang pertama guru menanyakan kabar, mengecek
kehadiran guru menyampaikan tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran hari ini. Nah, ini PR kita, ini PR-nya ini. Kita bisa mengarang-arang ini PR-nya. Di sini bisa kita tuliskan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita ya anak-anak Bapak, hari ini kita akan belajar dengan hari ini kita mempelajari tema 1 diriku. Dalam pembelajaran PJOK, Bapak akan menyampaikan materi terkait hari ini, yaitu gerak dasar lokomotor. Materi kita gerak dasar lokomotor. Terus tujuan dari pembelajaran ini nantinya Bapak harapkan anak-anak Bapak bisa dan dapat menyebutkan apa itu gerak dasar lokomotor dan apa saja gerakan lokomotor itu nantinya, seperti jalan, lari, lompat, loncat. Kita hari ini mengambil materi gerak dasar lokomotor berjalan. Kita hari ini mengambil gerak dasar lokomotor berjalan saja, karena gerak dasar lokomotor berjalan itu karena kalian pemula. Jadi kalau Bapak pilih yang materinya nanti lari, loncat, lompat, itu kemungkinan untuk kelas rendah sangat sulit. Jadi awal kita dalam praktek nantinya Bapak mengambil materi kita jalan saja. Jadi di sini nanti Bapak ada empat yang akan Bapak terangkan, dan tujuannya nantinya agar anak bisa dan mampu mempraktikkan itu semua dalam semua gerakan. Nanti di sini ada gerak dasar jalan lurus ke depan dan ke belakang, gerak dasar jalan ke samping kiri dan kanan, gerak dasar berjalan meniti garis lurus, gerak dasar berjalan bergantian
gandengan. Nanti semua ini Bapak bentuk dalam bentuk permainan semua, dalam bentuk waktu di lapangan kita akan praktekkan dalam bentuk permainan tradisional. Itu di sini berjalan lurus ke depan dan ke belakang. Kita bikin beberapa kelompok untuk lomba. Jadi bergantian dia habis jalan lurus ke depan ke belakang, gantian temannya satu lagi, sambungan per kelompoknya, kelompok A dan B, nanti dua kelompok buka bikin sama seperti ini, gerak jalan ke samping dan ke kanan, sama dua kelompok juga itu nantinya sama. Ini gerak berjalan meniti garis lurus, tetap dalam bentuk permainan juga. Ini nanti dibuat garis lurus, terus mengambil benda, menyusun sesuai nomor urut kartu nantinya. Ya teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, nantinya untuk menghadapi ini naskah yang saya buat tadi sudah jadi, naskah video pembelajaran. Kira-kira bentuknya seperti ini. Untuk saya baca-baca dan saya praktekkan langsung, berbicara langsung sendiri di depan kamera nantinya. Ini penjelasan materi, gerak dasar lokomotor. Gerak dasar berjalan yang nantinya akan kita lakukan saat praktek di lapangan, yaitu ada 4: berjalan maju ke depan dan ke belakang, berjalan ke samping kiri kanan, berjalan meniti garis lurus, dan berjalan berpasangan. Ya kira-kira Bapak Ibu seperti ini nantinya. Penutupan, kesimpulan, penutup, nanti ada kesimpulan dari penjelasan Bapak sampaikan di awal apa beberapa penanyaan gambar dan video nantinya. Gerak dasar lokomotor yaitu gerak berpindah tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kita print untuk kita baca-baca. Kita print. Printernya mati. Oh lele. Kita tunggu hasil printernya. Selesai, tinggal kita baca-baca dan kita praktekkan teman-teman untuk menghadapi simulasi guru penggerak dan sekolah penggerak, simulasi mengajar dan wawancara seleksi di tahap 2. Tetap semangat teman-teman. Ini media pembelajaran, kita persiapkan media pembelajaran terlebih dahulu. Yang akan kita tempel nantinya. Salah satu media ini laptop dipersiapkan, terus jaringan dan lokasi tempat kita akan mengadakan simulasi mengajar. Nah ini saya setting kamar pribadi, saya ubah bentuk menjadi seperti ruang kelas. Jadi seolah-olah berada di ruang kelas. Aslinya kamar ini, bapak-bapak. No. Jadi kenapa saya mengambil tempat di kamar? Karena lokasi tempat saya mengajar itu susah sinyal, jadi sulit untuk melakukan
tahap tes kedua, karena di persyaratan itu kita harus mengecek kestabilan jaringan internet dan punya cadangan internet nantinya. Kalau suatu ada kendala gangguan jaringan mendadak, jadi saya alternatif untuk mengadakan simulasi di rumah sendiri, karena jaringan ya cukuplah untuk stabil untuk mengikuti tes tahap kedua, yaitu simulasi mengajar dan langsung tes wawancara. Ya teman-teman, segera kira-kira persiapan kita untuk terlebih dulu kita siapkan media pembelajaran. Ini kan ada bentuk gambar, nantinya spidol atau alat lainnya yang teman-teman sesuaikan dengan materi pembelajaran nantinya media-medianya. Kita tes simulasi mengajar dan wawancara. Jadi biasanya sesuai jadwal kita datang, kita persiapkan alat semuanya, mengajar simulasi 15 menit sebelum jadwal kita dimulai. Kita coba tes simulasi. Perkenalan diri dulu. Perkenalan diri. Kita harus siapkan tadi KTP. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi, biasa dipanggil Bapak Hadi. Tempat tanggal lahir awal besar 19 Oktober 1985. Umur saya 36 tahun. Alamat Desa Alu-Alu Besar, RT 2, nomor 160, Kecamatan Alu-Alu, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pendidikan terakhir S1, jurusan olahraga PJOK Unlam. Terus asal sekolah, tempat saya sekolah mengajar SDN Negeri Alu-Alu Kecil 1. Di sana tugas saya sebagai PLT kepala sekolah dan sekaligus berangkat sebagai guru olahraga. Ini KTP diri saya. Sekiranya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, baiklah, akan kita coba kita tes untuk mensimulasikan kira-kira nantinya simulasi mengajar. Kita diberi waktu nantinya antara 9 sampai 10 menit kurang lebih. Jadi ada waktu 5 menit untuk sesi terakhir tanya jawab antara penguji dan yang akan kita dinilai. Ya kita sebagai sekolah penggerak atau guru penggerak nantinya waktu saat simulasi mengajar. Ya baiklah, akan saya praktekkan sedikit gambaran untuk simulasi mengajarnya. Kira-kira seperti ini, kira-kira. Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sehat, cerdas, ceria. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, kita biasanya berdoa. Iya, pinter anak Bapak, berdoa. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak pintakan kepada anak Bapak Muhammad Amin, ya Muhammad Amin, untuk memimpin teman-temannya berdoa di pagi hari ini. Ya silakan Muhammad Amin, maju ke depan. Ya silakan pimpin teman-temannya berdoa bersama. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih anak Bapak Muhammad Amin, silakan kembali duduk. Buat Muhammad Amin yang telah memimpin doa di pagi hari ini. Ya anak-anak, selamat pagi. Iya pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat? Alhamdulillah sehat ya, semangat ya. Tetap untuk mengikuti pembelajaran olahraga
Bapak hari ini. Seperti biasanya sebelum pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dan konsentrasi kalian untuk mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani teori hari ini. Jadi sebelumnya Bapak mengecek kehadiran kalian dengan mentes konsentrasi dengan cara berhitung. Jadi berhitung dari Intan paling depan, terus sambung temannya sampai ke barisan meja paling belakang. Ya silakan Intan, hitung 1, 2. Ya cukup. Ada 18. Sedangkan murid di sini ada 19. Berarti ada satu yang tidak hadir. Siapa anak? Ada yang tahu temennya yang tidak hadir? Ayo cari tahu temennya yang tidak hadir. Ya? Jali. Oh iya. Kenapa alasan Jali tidak hadir hari ini? Ada yang tahu temennya? Sakit. Sakit apa katanya? Demam. Oh, ada kirim surat? Ada. Nah iya. Dan anak nanti biasanya kalau tidak hadir untuk mengirimkan surat kepada bapak atau wali kelasnya. Jadi nanti bapak akan memberikan izin di absensi bapak bahwa keterangan si Jali sakit hari ini di tanggal 6 November 2021. Oke, kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan teman kita yang sakit tadi, si Jali, agar cepat sembuh dan pulih kembali dan berkumpul di ruang ini lagi bersama-sama kita untuk pembelajaran. Ya, anak Bapak, berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih. Seperti yang Bapak janjikan, di pertemuan ini kita akan mengadakan pembelajaran di ruang kelas. Iya, di ruang kelas. Kenapa? Karena dalam pendidikan jasmani olahraga, kita tidak mesti harus praktek terus di lapangan. Jadi kita ada kalanya untuk pembelajaran di ruangan menyampaikan materi. Karena dalam penilaian pendidikan jasmani olahraga itu ada 3 kriteria penilaian yang akan Bapak ambil. Penilaian sikap, kedua penilaian pengetahuan, nah yang ketiga penilaian praktek, itu nanti di lapangan. Jadi maksud dan tujuan Bapak hari ini untuk menyampaikan materi kita tema 1, diriku, aku dan teman baruku. Jadi di sini Bapak mengambil gerak dasar lokomotor berjalan. Jadi pembelajaran kita, tujuan dari materi ini nanti Bapak harapkan anak-anak Bapak dapat nantinya menyebutkan apa itu pengertian dari gerak dasar lokomotor, terus manfaat dan kalian mengikuti pembelajaran kita hari ini, yaitu kita tahu apa saja gerak dasar lokomotor, macam-macam gerak dasar lokomotor itu. Yang pertama, ada yang tahu sudah? Berjalan, iya pintar, berjalan. Ada lagi? Lari, iya pintar, lari. Siapa lagi? Ada yang tahu? Yang pertama berjalan, 2 lari, terus lompat. Nah, jadi lompat. Temannya lompat apa? Ayo, termasuk lokomotor. Lompat, loncat, iya pintar. Dia, mantap. Tepuk tangan buatnya. Jadi tapi materi kita hari ini Bapak cukup mengambil gerak dasar berjalannya saja. Karena kalian masih kelas rendah, jadi Bapak sudah memikirkan untuk materi yang lebih ringan, lebih mudah. Jadi kita materinya cukup berjalan. Jadi di sana nanti ada berbagai macam berjalan, kita variasikan dalam bentuk permainan nantinya yang sederhana. Berjalan ke depan, berjalan ke belakang, dan berjalan ke samping. Iya, tujuannya kalian nantinya
di minggu depannya mampu dan bisa mempraktekkan itu semua di lapangan. Masuk ke materi inti kita hari ini, yaitu gerak dasar lokomotor berjalan. Di sini sebelum kita lebih dalam memasuki materi, Bapak akan memperlihatkan media-media. Coba pandangannya ke depan semua, perhatikan di papan tulis ada beberapa gambar yang Bapak tempel di sini. Kelihatan semuanya? Iya, kelihatan. Masih muda, matanya masih terang loh. Bukan seperti Bapak yang sudah rentang usia tinggi, mata kalau gambar sekecil ini kurang kelihatan. Jadi Bapak tolong perhatiannya semuanya untuk menyimak satu persatu gambar yang ada di papan tulis. Jadi kalian, ini nantinya ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Silakan simak. Ya, Bapak kasih pertanyaan. Kira-kira gambar yang ini gambar apa? Ayo. Orang berjalan. Iya, berjalan. Dia berjalan. Terus yang ini apa? Berjalan rame-rame. Iya, bisa juga berjalan rame-rame. Nanti Bapak jelaskan satu persatu. Ini orang berdiri. Masa berdiri ini? Ini gambar kakinya apa ini? Melangkah, ada yang ke kanan dan ke kiri. Ini gambar apa, anak-anak? Berjalan. Iya, benar. Berjalan meniti garis atau apa? Kayu. Balok. Iya, benar. Terus ini berjalan sama dalam bentuk permainan. Ini pasti tahu. Iya, pintar, berjalan berpasangan. Mantap. Nah, jadi anak-anak, pembelajaran kita gerak dasar lokomotor. Apa itu lokomotor? Lokomotor adalah gerak dasar berpindah tempat. Gerak dasar berpindah tempat. Jadi pengertian dari lokomotor yaitu gerak dasar berpindah tempat. Dia bisa posisinya dari posisi A nantinya sampai posisi B. Pokoknya berpindah dari sini ke sini. Spidolnya mempraktekkan habis. Terus lokomotor apa saja? Nah, dari kan Bapak di awal tadi sudah Bapak bilangkan ada beberapa macam gerak dasar lokomotor. Pertama, jalan. Kedua, lari. Ketiga, lompat. Keempat, loncat. Nah, jadi yang Bapak ambil hari ini materi kita gerak dasar berjalan. Jadi ada hubungannya dengan gambar-gambar yang ada di sini. Yang pertama, coba kalian simak. Gerakan dasar berjalan. Berjalan lurus ke depan dan ke belakang. Jadi nanti materi kita gerak dasar berjalan, kalian dibagi untuk dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok A. Kasih nama kelompok A, kasih nama apa? Kelompok kelinci. Iya, kelinci. Yang kedua kelompoknya apa? Ayam. Iya, pintar. Kelompok ayam. Kelinci dan ayam nantinya Bapak bagi. Jadi nanti kalian berbaris berbanjar waktu di lapangan nanti kita praktek. Berjalan ke depan dan ke belakang. Jadi nanti di saat praktek nanti Bapak akan bagi dua kelompok untuk membentuk permainan. Kita bentuk lomba. Jadi kalian nanti berjalan lurus dari titik A ke titik B. Terus kembalinya mundur. Berjalan mundur sampai di titik sini. Kalian nanti pegang temannya sambung lagi. Barisan yang di belakangnya tadi, barisan di belakang nomor 2. Iya, pintar. Ahmad pintar, nomor 2 sudah mengerti. Jadi nanti gerakan pertama
berjalan ke depan dan ke belakang. Contoh gerakan, Bapak contohkan gerakannya. Yang ke depan maju ke depan, nanti baliknya kalian mundur ke belakang. Nah, paham? Iya, pintar, paham anak-anak Bapak. Gambar yang gerakan yang kedua nantinya yaitu gerak berjalan ke samping kiri dan kanan. Jadi waktu saat nanti di lapangan kalian mempraktekkan ini masing-masing kelompok materi. Kelompok apa tadi? Ayam dan kelinci. Bagus. Nanti contoh gerakannya kalian satu persatu di teman nomor urut yang pertama, satu persatu gerakannya. Pertama jalan ke samping kanan 2 langkah, 1, 2. Terus kembali 1, 2. Kembali ke sana lagi di samping kiri 1, 2. Kira-kira seperti itu nanti di lapangan. Terus gerakan yang ketiga berjalan meniti garis lurus. Nanti Bapak buatkan garis lurus di lapangan. Jadi kalian harus fokus lurus. Apa? Tali, iya pakai tali nantinya, tali rumput Jepang. Nanti kita bentang kira-kira jarak 10 meter nanti di lapangan ya. Ini contoh gambarnya di lapangan nantinya. Nanti kalian menaruh benda di atas kepala. Kita memodifikasi alat yaitu kita pakai kon. Nah, ini apa namanya? Iya, pintar kon. Kon namanya ini. Kon ini anak-anak macam-macam fungsinya. Nanti bisa kita bikin permainan macam-macam. Untuk ke materi kita yaitu berjalan meniti garis lurus dalam bentuk permainan tradisional atau sederhana. Kita bikin modifikasi permainannya. Jadi permainannya nanti kita di lapangan, kalian berjalan lurus ke depan dengan 2 tim kelompok ayam dan kelompok apa tadi? Rusa. Ya, jadi nanti yang barisan pertama taruh di atas kepala, bentuknya sini, atas kepala. Jadi kalian berjalan meniti garis lurus, usahakan seimbang. Ini tetap di posisi kepala. Terus maju ke depan, balik lagi ke posisi barisan temannya tadi. Sampai di tempat temannya, kalian rangkul tangan temannya dan kasih yang di kepala ini ke temannya untuk melanjutkan perjalanan atau permainan. Paham? Ada yang ditanyakan? Untuk gerakan ini? Ya, Ami? Tidak boleh. Ya. Jadi posisinya nanti kalian ini berjalan. Jadi meskipun dalam bentuk lomba, kalian tidak boleh lari. Karena di situ nanti ada penilaian Bapak. Penilaian sikap kalian. Bapak nilai yang curang, yang tidak disiplin nantinya. Atau kerjasamanya kurang kompak, siapa itu Bapak beri tanda nanti untuk penilaian sikap. Jadi usahakan untuk tetap sportif. Orang olahraga harus sportif di lapangan, tidak boleh curang. Iya, pintar, tepuk tangan. Jadi kita materinya jalan, tidak boleh ada yang lari semua ini. Meskipun jalan lurus ke depan, tidak boleh lari. Harus posisinya tetap badan tegap, jalan biasa. Sama seperti ini, membuat anak teman jalannya. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau jatuh. Oh, kalau ini tadi jatuh. Kalau jatuh, ya ambil. Misalkan jatuh ini, kita ambil lagi, kita taruh, jalan lagi. Tapi nggak boleh lari kalian, tetap jalan lurus ke depan, sesuai garis tadi. Iya, benar. Terus yang ada lagi yang ditanyakan? Ini gerakan apa? Bergandengan, sama. Nanti berpasangan, kalian berjalan secara berpasangan sampai batas kalian balik lagi. Ini anggap seolah-olah Bapak ini teman Bapak. Teman Bapak berpasangan. Bapak contohkan gerakan. Lo anak-anak, perhatikan ke depan, tetap fokus. Oke?
Nanti tidak tahu waktu saat di lapangan Bapak mempraktekkan. Karena tujuan Bapak di sini, kita di ruangan ini, Bapak harapkan kalian lebih tetap fokus daripada Bapak menyampaikan materi saat di lapangan. Misalkan terus ada yang lewat, perhatian kalian fokus. Bapak harapkan waktu di dalam kelas kalian fokus dulu memperhatikan penjelasan materi hari ini. Terus nantinya untuk pengambilan penilaian praktek di lapangan. Jadi tolong perhatiannya anak-anak, tetap fokus. Sudah? Iya, terima kasih untuk fokus ke pandangan Bapak, ke papan tulis, jangan mandang Bapaknya. Ini gerakan apa? Berjalan berpasangan. Kira-kira gimana nantinya gerakannya? Ada yang bisa mempraktekkan? Ya, coba praktekkan. Iya, betul. Hampir seperti itu. Ini Bapak praktekkan dulu. Contoh gerakannya, kalian berpasangan dengan teman-temannya. Yang cewek sesama cewek, yang cowok sesama yang perempuan sesama perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki nanti. Jadi kalian ini Bapak contohkan, anggap ini teman Bapak. Bapak merangkulin tangannya, jadi Bapak berjalan bersama. Nah, sampai sini. Kembali, balik. Ganti tangannya. Kalian berjalan lagi. Balik, sambung temannya barisan yang berikutnya, paham? Untuk ini materi ini ada yang nantinya akan ditanyakan kalian? Pasangannya nanti Bapak bagi Bapak sesuai hitungan. Jadi kalian nanti Bapak suruh menghitung 1, 2, 3, 4. Jadi pasangan 1 dengan 2, pasangan 3 dengan 4, dan seterusnya nantinya. Oh, ini tidak pakai, untuk berjalan nanti tidak pakai alat, cuma kita bergandengan saja, tapi berlomba antara kelompok ayam dan kelompok rusa tadi. Untuk jadi materi kita hari ini yaitu ini. Sampai ke materi, di penghujung materi Bapak akan menyimpulkan dari semua materi-materi yang Bapak sampaikan tadi. Apa ada yang kalian pertanyakan? Pinter, paham semua, bagus anak-anak Bapak. Berarti menyaksikan dan menyimak penjelasan Bapak dari awal sampai akhir ini tadi. Terima kasih anak-anak Bapak. Kesimpulannya, gerak dasar lokomotor perlu kalian ingat. Gerak dasar lokomotor yaitu gerak dasar berpindah tempat. Jadi kalian melakukan gerakan untuk berpindah tempat, baik itu dari berjalan, berlari, lompat, loncat. Kalau kalian berpindah dari posisi sini ke sini, berarti kalian ini melakukan gerak dasar apa? Iya, pintar, lokomotor. Kembali, lokomotor juga. Bagus. Jadi perlu kalian simak. Ini tadi gambar apa? Berjalan lurus. Ini berjalan ke kiri dan ke kanan. Berjalan meniti garis lurus, berjalan berpasangan. Bapak akan membagikan lembar soal untuk penilaian kalian pengetahuan. Apakah kalian tadi benar-benar menyimak materi yang akan Bapak sampaikan tadinya di awal dan sampai akhir ini? Kalau kalian menyimak sepenuhnya dan memperhatikan, tidak bercanda sama teman-temannya, otomatis kalian pasti benar semua menjawab soal-soal yang akan Bapak berikan. Bapak akan bagikan soal ini satu persatu. Tolong dijawab. Ya, silakan kumpul soal-soalnya. Ya, terima kasih. Bapak akan tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, sehat, cerdas, ceria.
Ya teman-teman, kira-kira gambaran untuk simulasi mengajar kira-kira seperti itu. Tapi nanti kalian Bapak Ibu guru-guru hebat bisa lebih memvariasikan pembelajaran. Kalau ini tadi versi pembelajaran versi saya pribadi. Kira-kira gambarannya nanti untuk simulasi mengajar seperti itu. Terima kasih.